Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari saya mengajak untuk setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Saya mengajak, mari ketika kita datang kepada Tuhan, kita memiliki kesungguhan hati kita. Saat ini kita pribadi lepas pribadi berhadapan langsung dengan Tuhan Allah kita. Kita mau bersama-sama mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kita, lewat penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu Tuhan, untuk segala berkat kasih kemurahan Tuhan. Sampai saat ini Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan di tempat ini. Biarlah ketika kami boleh datang, kami boleh mempersembahkan hati kami, untuk kami boleh terus menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Pimpin setiap kami, biarlah kami boleh terus merasakan lawatan Tuhan terjadi melanda setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, anugerah Tuhan itu akan senantiasa Dia berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari bersama-sama kita mau katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Hidupku yang luput dari-Mu, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau terus memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu.
bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh memuji mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Masih kuat untuk tetap berdiri, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita percaya bahwa Yesus mati bagi dunia, Yesus mati bagi kita. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Haleluya, Yesus ajaib. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mempersembahkan yang terbaik lewat setiap pujian kita kepada Tuhan. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Bersama-sama kita kembali katakan, Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas
kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba. Mari angkat tanganmu dan kita mau katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Kita sudah memperoleh keselamatan, kita sudah diberikan kasih karunia. Saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita dibentuk karena perkataan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanda lihat, bentuk jadi baru. Ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju.
ubah hatiku seperti Kau Yesus, Engkau penjunan, Engkau penjunan. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan ubah hatiku Tuhan, bentuk jadi baru. Ini doaku, Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku, ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Benarlah apa yang dikatakan suara pujian di hadapan Tuhan. Dengan perubahan hati, perubahan gaya hidup, kami mempercayai bahwa anugerah Tuhan itulah yang akan membesarkan kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagai kami ada hari ini. Itu adalah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kami sungguh mau mempelajari apa yang Kau ajarkan. Secara khusus Tuhan, untuk perbuatan baik. Kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, Kau yang berbicara kepada kami semuanya. Sehingga kami ditolong, bahkan di masa-masa sulit, masa susah, Engkau pun akan menunjukkan hal-hal yang indah bagi kami. Kami mempersiapkan hati, pikiran, telinga jasmani rohani untuk menerima anugerah perkataan firman-Mu.
Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya, dan kami siap menerimanya. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, dalam kuat kuasa urapan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita memasuki awal bulan baru, bulan Mei. Ya, tidak terasa hampir setengah tahun kita hidup di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama selama beberapa minggu belajar tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus, di mana Tuhan memberikan contoh teladan yang terbaik di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang makna kehidupan yang sudah kita pelajari di dalam kitab 1 Samuel, dan hari ini kita memasuki pasal yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita belajar dari mulai pasal 1 sampai kemarin pasal yang ke-19, Bapak Ibu bisa melihat bahwa hidup manusia itu selalu mengalami yang namanya perubahan. Ada orang yang dahulu mungkin kaya, tiba-tiba bisa jadi miskin. Kemudian ada juga orang yang dahulu sehat, tiba-tiba sakit. Ya, sakitnya tanpa sebab, tahu-tahu sakit aja. Nah, di dalam Alkitab yang kita pelajari, itu diceritakan apa dan kenapa itu bisa terjadi atas setiap umat manusia. Nah, firman Tuhan ternyata memberikan sebuah catatan, ada yang tidak berubah dalam kehidupan, yaitu perkataan firman. Makanya firman Tuhan juga memberikan catatan yang baik, meskipun engkau tidak setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia. Itu menunjukkan bahwa itulah yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang punya komitmen yang besar. Nah, dalam Alkitab yang kita pelajari disebutkan bahwa pesan Tuhan yang terutama adalah apa? Supaya kita senantiasa berbuat baik. Seperti tadi saya awal ucapkan, bahwa ketika mungkin di dalam kehidupan kita tiba-tiba ada sebuah perubahan, karena kebaikan kita masing-masing, waktu engkau susah, nanti ada saja orang yang bisa menolong. Nah, tema kita pagi hari ini adalah apa yang kau tabur dan apa yang kau tanam. Ya, tolong teksnya. Tema kita hari ini adalah apa yang kau tabur dan apa yang kau tanam. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Nabi Hosea pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan baca juga kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10, nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi. Hosea pasal 8 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain akan menelannya. Bapak Ibu perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perkataannya adalah siapa menabur angin, mereka akan menuai badai. Ya, yang ditabur ini cuma angin yang sepoi-sepoi, tapi yang dituai itu bisa badai. Nah, firman Tuhan ini disampaikan oleh Hosea, seorang nabinya Tuhan, berkaitan dengan kehidupan Israel. Israel itu orang yang dididik keras oleh Tuhan. Israel itu diberi pelajaran-pelajaran yang berat dan berharga oleh Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak menyimak. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, yang mereka tabur adalah kejahatan. Makanya Hosea memberikan teguran yang keras, sebab mereka menabur angin. Jadi hari itu Israel sudah mulai mengalami yang namanya penghukuman. Kenapa? Sebab mereka menabur angin. Dan yang dituai adalah puting beliung, badai. Nah, orang kalau sedang mengalami satu permasalahan pergumulan, ayat firman Tuhan ini memberikan penjelasan.
gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Artinya apa? Tidak punya berkat. Makanya kalau saudara kadang-kadang berpikir, kenapa ya ekonomiku macet? Kenapa ya kesehatanku merosot? Ini yang firman Tuhan katakan. Diberikan dalam bentuk sebuah perumpamaan, gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Ini yang namanya apa? Tidak punya berkat. Dilanjutkan lagi dengan perkataan, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, tidak berbuah. Ya kalau diistilahkan apa? Mandul. Kerja ini gagal, kerja itu gagal, melakukan ini salah, ini juga salah. Kadang kita bingung. Dan yang lebih celaka, firman Tuhan mengatakan, dan jika memberi hasil, ya waktu saudara punya hasil, orang-orang lain akan menelannya. Usahamu tahu-tahu diciak orang. Makanya kadang-kadang kita harus bertanya, kenapa ya kok muncul terus masalah yang tidak pernah selesai? Nah Tuhan mengingatkan, mungkin engkau sedang menabur angin, menabur sesuatu yang salah. Nah dalam hidup kita mungkin kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang menabur sesuatu yang salah. Contohnya apa? Kalau saudara sedang benci, itu taburannya adalah onak duri. Saudara marah, saudara dendam, saudara suka ngerumpi, mendiskreditkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kelihatannya waktu saudara berbicara seperti itu, kelihatannya cuma bicara kepada 1-2 orang. Kelihatannya. Tapi saudara perlu ingat, apa yang kau tabur itu cuma suara. Ada sebuah cerita, ya ini pernah saya dengar lama. Suatu hari ada seorang wanita itu diberi satu perumpamaan oleh temannya. Temannya ini melihat bahwa wanita ini adalah orang yang suka gosip. Kalau sudah mulai jelek-jelekan orang, gak putus-putusnya. Nah teman atau sahabatnya mengingatkan, coba kamu ambil satu gumpal kapas, kemudian kapas itu engkau cabik-cabik, dan kemudian kapas itu kau buang. Biar kapas itu terbawa angin. Nah wanita ini mencoba menuruti karena apa? Belum paham apa yang sedang dimaksudkan. Ambil kapas, cabik-cabik kemudian dibuang. Selesai dibuang dalam banyak serpihan, si sahabat ini mengatakan, coba sekarang kau punguti satu persatu. Bisa enggak? Dan ternyata tidak bisa. Sama seperti suara kata-kata kita tuh seperti itu. Kita kerap kali berbicara tentang hal-hal yang buruk akan keberadaan orang lain. Kita merasanya enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu boleh cek. Orang-orang seperti itu sedang menabur angin dan tiba-tiba mereka menuai badai. Dan mereka yang sering berkata seperti itu akan berbicara, salahku apa? Nah ini seringkali kita berbicara salah, kita tidak bisa ingat. Tapi Tuhan ingat, Tuhan catat, akibat dari apa yang kau tabur itu akan menuai yang namanya bencana. Makanya Tuhan memberikan sebuah kata-kata yang indah dalam kitab Galatia, surat Galatia, pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Nanti tolong dibacakan Pak Gun. Surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, saudara perhatikan inilah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi ayat firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini perintah Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, nanti dalam 1 Samuel pasal 20 ini kita bisa belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yonatan. Bapaknya jahat, tapi dia menaburnya kebaikan. Dan suatu hari ketika Yonatan ini sudah mati, Yonatan menuai balasan dari Tuhan akibat kebaikannya. Makanya ayat ini berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ditambahi dengan kata-kata, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, kebaikan yang bisa kita lakukan itu bisa sewaktu-waktu. Tapi kalau seandainya kita tidak mau melakukan bagian itu, kita tiba-tiba bisa jadi lemah, gak punya kekuatan untuk bisa tolong orang lain. Makanya saya berkata, kalau engkau mau berbuat baik, jangan kau tunda-tunda. Jangan dipikir-pikir, sudah mau berbuat baik, lakukan saja. Kenapa? Karena Tuhan nanti akan memberikan balasan. Nah, secara khusus dalam ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mumpung masih ada kesempatan. Kenapa? Kadang-kadang tidak ada kesempatan 2 kali. Ya, seringkali terjadi begini. Misalkan ada orang susah nih, sakit. Kita dengar si sakit ini kasihan, perlu dibantu. Kita berbicara dalam hati atau mungkin kepada orang di rumah. Aku mau berkunjung ke si A yang sakit. Nanti aku mau bantu. Harusnya bisa kunjungannya hari ini. Tapi ditunda 2, 3, 4, 5 hari. Waktu di mana kita bisa berkunjung, sampai di tujuan orang di rumah itu berkata, loh baru saja meninggal kemarin. Saya berani pastikan hatimu pasti akan ada perasaan ganjel. Aduh, ngerti yo wingi, loh ngerti yo. Makanya Tuhan berkatanya jelas, selama masih ada kesempatan. Jadi ternyata apa, melakukan perbuatan baik pun kadang tidak ada kesempatannya loh. Makanya berbuat baik itu harus cepat. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Firman ini berkata kepada semua orang. Tetapi yang paling utama adalah kepada kawan kita seiman. Jadi dalam kita berjemaat, kita kadang duduk bareng, berkumpul bersama, itu ada orang-orang yang perlu bantuan. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa serusah lah, orang itu keset, orang ini begini begitu. Nah, kita seringkali hanya pandai memberikan namanya penilaian, tapi jarang kita mau cepat melakukan. Nah, kalau kita sampai melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Kita sekarang lihat Yakobus pasal 4 ayat 17. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayatnya jelas ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dalam bahasa Alkitab yang lain berkata, tetapi ia menahan-nahan, ia berdosa. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kita sering lakukan itu? Termasuk ketika saudara mungkin sedang ngerumpi, saudara nggak tahu pokok persoalannya, saudara ikut nimbrung, bener, bener, padahal saudara nggak tahu. Saudara tanpa sadar, engkau terlibat dalam dosa. Loh Pak, terus yang benar harusnya gimana? Yang benar ketika engkau sedang tidak tahu, engkau bisa ngerem orang lain. Mbok sudahlah, jangan ngomongkan yang itu. Wong kita sama-sama ndak tahu. Tapi kita enggak, kalau sudah terlanjur ngerumpi ini kita lupa daratan, kita ngomong yang macam-macam. Akibatnya apa? Jatuh dalam dosa. Itu pernah dilakukan oleh Saul kepada Yonatan.
oleh Saul kepada anaknya Mika, oleh Saul kepada para pegawainya. Beruntung Yonatan dan Mika istri Daud tidak terpengaruh. Sehingga apa? Dua orang itu hidupnya cukup aman. Tapi Saul yang terus menabur yang namanya kebencian, mati dia. Makanya ayat terakhir dalam Efesus 6 ayat 8 kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, Efesus pasal 6 ayat 8. 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi siapapun kita, Paulus berkata dalam surat Efesus tadi, setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka. Artinya apa? Tidak ada opsi, tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bisa berbuat baik. Ada orang selalu berkata begini, Pak, saya nggak bisa berbuat kebaikan. Loh kenapa? Loh saya sendiri susah kok. Paulus berkata bahwa setiap orang, baik hamba, hamba itu kan orang susah. Zaman dahulu waktu zaman Paulus, hamba itu budak. Loh budak saja dituntut harus berbuat baik. Kita yang hari ini bukan budak, mungkin hidup kita agak susah. Tuhan juga tuntut. Tidak ada alasan kalau kamu harusnya bisa berbuat baik, tetapi engkau menolaknya karena aku susah, nggak boleh gitu. Firman ini mengingatkan bahwa baik hamba maupun orang merdeka, orang yang punya segala sesuatu, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Yonatan pada akhirnya menerima balasan yang luar biasa dari Tuhan. Nanti kita akan belajar di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum kita belajar itu kita akan melihat terlebih dahulu di dalam pengantar 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu nanti perhatikan mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Nah, ayat ini menceritakan bahwa hari itu ketika Yonatan bersama Saul, bersama keluarga yang lain ini semuanya mati. Hari itu Daud sudah jadi seorang raja. Dari orang biasa, orang susah bisa jadi raja. Keluarga Saul termasuk Yonatan dari orang hebat, dari orang kaya, merosot statusnya. Mereka dimiskinkan oleh Tuhan dan mereka mati semua. Itu yang tadi saya katakan, hidup manusia berubah. Makanya saya seringkali berkata kepada banyak orang, ojo kemlinti, jangan jumawa, jangan merasa hebat. Kenapa? Pepatah mengatakan roda itu berputar. Kadang bisa di atas, wih enak, bisa lihat segala sesuatu. Tapi kadang bisa di bawah. Kenapa? Hidup penuh dengan tekanan. Nah, dua contoh yang berbeda, Saul, Yonatan, Daud. Mereka mengalami perubahan yang dramatis. Yang dahulu hebat tiba-tiba hancur, yang dahulu biasa tiba-tiba menanjak hebat. Nah, di sini ceritanya dalam pengantar 2 Samuel pasal 9, hari itu Daud bertanya kepada tentaranya. Pertanyaannya apa? Masih adakah keturunan yang tertinggal dari keluarga Saul? Kemudian ada seorang yang mengatakan, masih ada tuanku. Orang itu bernama Mephiboset, anaknya Yonatan, sahabat dari tuanku. Daud yang hari itu sedang bergundah, hatinya susah karena kematiannya Saul, kematian Yonatan. Begitu mendengar ada berita, masih ada satu keturunan Yonatan, Daud langsung semringah, langsung exciting, punya gairah. Langsung dengan serta-merta bertanya, di mana anak itu? Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Samuel 9,
mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tolong dibacakan Pak Gun. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Nah Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat terakhir. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu, yaitu Mephiboset. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau kita hidup di dalam posisinya Mephiboset. Mephiboset itu sampai berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset sangat tahu siapa dirinya. Jadi sewaktu Mephiboset, anak Yonatan ini dicari oleh Daud, kemudian ketemu, perasaannya ini ketar-ketir. Mungkin kalau kita bisa membayangkan ya, bahwa kakeknya yang bernama Saul ini kan pernah menjadi musuhnya Daud. Tiba-tiba cucunya dicari oleh seorang penguasa, dan ketika ketemu, bayangannya apa? Mati. Tapi Daud dengan bijak berkatanya apa? Janganlah takut. Kalau Bapak Ibu perhatikan satu ayat ini, sebenarnya ini sebuah penggambaran kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Waktu kita masih melakukan banyak pelanggaran, waktu kita masih melakukan banyak dosa. Coba orang itu suruh datang ke gereja. Coba berani enggak? Ayo ibadah yuk, suruh datang. Pasti mereka langsung berkata begini, enggak lah, jangan. Loh kenapa? Aku enggak pantas. Apalagi kalau kita masih melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar. Kita pasti akan sontak berkata kepada orang yang ngajak, enggak lah, apa Tuhan mau nerima aku? Kira-kira gitu. Nah perasaan yang dialami oleh Mephiboset itu seperti itu. Gemetar, takut, wah mati nih, aku enggak pantas. Tetapi ketika Daud sekali lagi berkata, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena, nah ini, oleh karena Yonatan. Kita harus bertanya, kenapa sih ya kok Daud itu bisa berpegang kepada oleh karena Yonatan? Nanti itu kita akan eksposisi dan kita nanti akan tahu. Nah saat itulah Mephiboset yang sudah mendapatkan perkataan dari Daud, dia menjawab dengan rendah hati. Siapakah aku ini Tuan? Aku ini kan anjing yang mati. Artinya apa? Sudah enggak pantas. Sama di hadapan Tuhan waktu kita mau merendahkan diri. Mungkin perasaan takut itu akan muncul, tapi waktu kita ngomong, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku enggak pantas. Tapi firman Tuhan banyak memberikan catatan.
Ketika seseorang itu mau datang kepada Tuhan, dan kalau orang itu mau kembali setia, seperti perkataan firman ini, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah, saya mau katakan, kita ini yang hari ini masih diberi kesempatan hidup. Saya percaya, hari-hari kemarin termasuk saya, kita ini banyak salah. Banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan. Dan saya meyakini ketika firman Tuhan itu disampaikan, apa sih tujuannya? Tentu kita harus mau berubah. Perubahan apa yang kita bisa lakukan? Perbuatan baik. Jadi kalau nanti kita bisa melakukan perbuatan baik, saudara perlu ingat, kita masih punya keturunan, punya anak, mungkin punya cucu. Kalau kita hari ini tidak mau perbaiki itu, jangan-jangan khawatirnya semuanya itu bisa musnah. Sama cerita daripada kehidupan 1 Samuel bicara soal Saul dan juga Yonatan. Kalau kita hanya melihat dua generasi ini, harusnya ini musnah. Harusnya. Tapi bersyukur Yonatan tidak terlibat dengan persekongkolannya Saul. Dia cepat-cepat mengambil satu sikap. Apa itu? Memberikan belas kasihan kepada orang susah. Akibat seorang yang bernama Yonatan, maka keluarga Saul totalnya kembali dipulihkan oleh Tuhan, oleh seorang bernama Mephiboset. Padahal kalau saudara tahu, Mephiboset itu adalah seorang yang timpang kakinya. Gara-garanya apa? Pada waktu Saul dan Yonatan itu hampir mati, kemudian Siba ini pengasuhnya Mephiboset, hari itu dengar bahwa kedua tuannya ini hampir mati. Dia cepat-cepat gendong si Mephiboset, dibawa lari, jatuh. Waktu jatuh apa yang terjadi? Mephiboset ini kakinya terplecok, timpang seumur hidup. Ini merupakan sebuah gambaran juga. Sehebat apapun kita, seganteng apapun, sekaya apapun kita, di hadapan Tuhan kita sebenarnya adalah orang cacat. Kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah bisa berkata, ini loh Tuhan, ini aku, gak bisa. Tapi dengan kecacatan, dengan ketimpangan kita, waktu kita mau sungguh-sungguh, Tuhan bisa ubah. Sampai apa? Semuanya itu beres. Nah sekarang yang kita mau pelajari sebenarnya apa sih yang dilakukan Yonatan kepada Daud sampai pada akhirnya seluruh kehidupan keluarga daripada Yonatan ini bisa selamat. Kita sekarang akan eksposisi dari 1 Samuel pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ya, hal yang pertama, mengapa Daud bisa mengambil kembali Mephiboset untuk diselamatkan? Yang pertama ini karena Yonatan berempati kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi ini kunci. Kalau ada orang lagi susah kemudian kita berempati. Ya, berempati itu macam-macam. Mungkin memberikan perhatian khusus, mungkin bisa juga memberi uang, mungkin bisa memberikan pertolongan dalam bentuk yang lain. Orang susah itu langsung gimana? Senengnya minta ampun. Daud saat dimana hari itu sedang ditekan habis oleh Saul, tiba-tiba muncul Yonatan. Itu mulai diceritakan dalam pasal 18. Hati Yonatan itu terpaut kepada Daud. Nah dalam pasal 20 ini ekspresinya dari Yonatan kepada Daud. Sekarang Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel 20 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Tolong dibacakan Pak Gun. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kau perbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu,
baik perkara besar maupun perkara kecil, dan tidak menyatakan kepadaku, mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Iya, itu sikapnya Yonatan. Jadi waktu Daud jelas sudah diancam mau dibunuh oleh Saul, hari itu hatinya Daud itu sudah ngeri. Nah, dalam ketakutan, dalam kecemasannya, Daud ini mencoba lari. Nah, waktu mencoba lari, dia ketemu dengan Yonatan. Daud bertanya kepada Yonatan, kira-kira mungkin adegannya begini, yo, salahku ki apa to karo bapakmu? Aku kan gak melakukan apa-apa, tetapi kenapa bapakmu ingin membunuh aku? Yonatan saat itu juga langsung memberikan rasa empatinya. Yonatan itu bersimpati kepada Daud dan juga berempati. Langsung Yonatan berkata kepada Daud, Daud, bapakmu gak gitulah. Loh, buktinya jelas kok, dia sudah melemparkan tombak ke arahku. Iya, bapakku itu masih emosi waktu itu. Tapi aku yakin bapakku modelnya enggak begitu. Daud menjawab, yo, itu kan menurut kamu. Menurut aku, bapakmu itu enggak cerita sama kamu. Makanya kamu nggak tahu peristiwa yang sebenarnya seperti apa, kira-kira gitu. Yonatan masih tetap berkata, nggak mungkin. Orang bapakku ini orang yang diurapi Tuhan, kok dia takut Tuhan, kok malah mau bunuh kamu, kan nggak mungkin. Daud menjawab, yo, nyawaku denganmu itu jaraknya cuma satu langkah. Aku bisa mati, kira-kira begitu. Dalam ayat 4 itu Yonatan berkata kepada Daud, kira-kira kowe kepinginnya piye wis? Ayat ini berkata yang jelas, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Wes karepmu meh kepiye? Nah, waktu Daud mendapatkan perkataan seperti itu, hatinya tuh hancur. Dalam hati dia berkata, wedan, ono wong apike kaya ngene, beda karo bapake, kira-kira gitu. Itulah sebabnya kenapa Daud ketika Yonatan dan Saul itu mati, dalam 2 Samuel pasal 1, Daud nangisnya tuh gak habis-habis. Yang lalu sudah saya terangkan, dia meratap kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ada orang baik, kenapa ada orang benar harus mati di dalam pertempuran? Wih, nangis. Bukankah orang-orang itu diurapi olehmu? Kenapa harus mati? Itu yang namanya apa? Menanggung dosa. Makanya saudara perlu ingat, kalau hari ini kita mungkin sedang melakukan sesuatu yang salah, saudara jangan berpikir, tak tanggung dewi, enak men. Kitab Keluaran pasal 20 itu menjelaskan, Tuhan itu akan membalaskan sakit hatinya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat orang-orang yang membenci Tuhan. Makanya kalau kadang-kadang kita melihat sebuah peristiwa di dalam kehidupan kita manusia, saudara kadang-kadang lihat, wih dulu bapaknya tuh hebat loh, kaya, sugih pol. Lah tapi kok tekan keturunan kedua, ketiga kok kere. Kenapa ya? Kan kadang-kadang gitu. Kita kadang-kadang tidak bisa mencoba mencari misteri hidup itu seperti apa jawabannya. Tapi melalui peristiwa firman Tuhan, di situ kita bisa punya penjelasan. Oh, bapaknya jahat.
Bapak jahat bisa nggak diubahkan dengan kita yang hidupnya baik? Bisa. Yonatan seperti itu, walaupun sempat menerima akibat. Makanya ada banyak orang kadang-kadang bingung. Lu nek kalau dilihat harusnya 7 turunan nggak habis nih. Tapi kok habis? Makanya kita perlu berempati kepada orang yang susah. Kenapa? Rasa empatimu itu sedang memberikan taburan yang baik. Tapi kalau kita berkata dudu urusanku, bukan urusanku. Firman Tuhan tadi mengatakan Yakobus 4 ayat 17, kalau kamu tidak melakukan, kamu berbuat dosa. Saudara mungkin akan tanya, Pak, bedanya empati dengan simpati apa sih, Pak? Kalau simpati itu cuma apa? Merasa kasihan. Misalkan contoh, ada orang meninggal dari keluarga susah, saudara cukup berkata, aku bersimpati loh sama kamu loh. Itu namanya cuma belas kasihan. Tapi kalau empati apa? Empati itu nilainya lebih dalam. Berbelas kasihan dan juga bisa memahami perasaan orang yang sedang mengalami susah. Yonatan bisa memahami perasaannya Daud. Dan saudara tahu, Yonatan pada waktu merasakan penderitaannya Daud, Yonatan pun ikut nangis. Aduh, kasihan banget nih orang. Kira-kira gitu. Nah, perasaan-perasaan yang seperti itulah yang diketahui oleh Daud. Betapa baiknya Yonatan. Betapa luar biasanya Yonatan. Makanya ketika peristiwa Yonatan mati, Daud terus mikir, ada enggak ya keturunannya ya? Masih ada enggak ya keturunannya ya? Dicari terus. Sampai pada akhirnya 2 Samuel pasal 9 itu muncul. Masih ada. Itu yang Daud lakukan. Kenapa dia sampai mengambil Mephiboset? Kemudian hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yonatan sehingga Daud mengambil satu tindakan yang luar biasa. Yang kedua, karena Yonatan ini memberikan solusi. Di dalam peristiwa ayat 10 sampai dengan ayat 13 dalam 1 Samuel pasal 20, di situ diceritakan di dalam kesusahannya Daud, di dalam ketakutannya Daud, Yonatan memberikan solusi yang terbaik. Yang awal dikatakan apa? Daud, mari kita pergi ke padang. Jadi waktu susah, ya ini dalam dalam cerita, Yonatan sebagai seorang anak raja, dia seorang pangeran, dia ngerangkul Daud. Ini saya beri gambarnya, ya seperti di dalam gua. Daud itu dirangkul sama Yonatan. Diajak jalan. Yuk kita jalan daripada kamu mumet, pusing. Daud yang hari itu sedang risau, dia ngikuti dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Nanti kalau kamu konangan sama bapakmu gimana? Tenang aja, gak usah takut, gak usah khawatir. Tak hadepi. Nanti kamu bisa dibunuh juga loh. Gak mungkin, sudah tenang aja. Sambil dirangkul. Nah, waktu di padang, artinya di padang rumput, Yonatan tuh cerita banyak. Saudara perhatikan mulai dari ayat 11. Kata Yonatan kepada Daud, mungkin teksnya bisa ditampilkan ayat Alkitabnya. Ya. 1 Samuel pasal 20 ayat 11 ya. Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu,
Sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan kau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Solusi yang diberikan Yonatan kepada Daud, Yonatan ngomong, Daud, kalau sampai bapakku betul mau mengikhtiarkan kamu harus mati, biar yang pertama mati aku dulu. Ini ayatnya tadi dalam ayat 13. Beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Itu yang seringkali orang Tionghoa bilang tamsuknya. Saudara kalau punya teman, punya sahabat tamsuknya bela saudara mati-matian, saudara senang enggak? Halo? Saudara pasti senang, saudara pasti bangga. Wih, hebat orang ini. Aku lagi susah dibela mati-matian, padahal dia juga lagi susah. Dari dua peristiwa pertama ini, Daud langsung mencatat dalam hatinya. Dia mau balas apa kebaikan yang dilakukan oleh Yonatan. Pernah saya mendapatkan satu cerita, suatu hari ada seorang yang waktu itu hidupnya sangat susah. Kemudian orang susah ini dalam kurun waktu kurang lebih mungkin 10 tahun tiba-tiba hidupnya enak. Dari orang biasa mulai bisa menjadi kaya, semakin kaya, semakin kaya. Tiba-tiba suatu hari orang yang dahulu susah ini ketemu dengan si B. Orang ini mengatakan, Pak, Bapak dulu masih ingat enggak? Ingat apa? Dulu waktu saya susah, mau makan aja enggak bisa, Bapak pernah memberi saya uang. Nah, si B ini yang sudah kurun waktu ya cukup lama dan uang yang ditabur itu tidak terlalu besar, tidak seberapa. Berkata, kapan ya? Kapan ya? Aku enggak ingat loh. Loh, saya ingat terus. Waktu Bapak memberikan kepada saya, itu saya enggak bakal lupa sampai sekarang. Dan orang yang dahulu susah tiba-tiba Bapak memberikan bingkisan kepada orang yang pernah nolong. Pak, boleh enggak saya memberikan bingkisan untuk Bapak? Padahal detik itu si Bapak ini lagi juga butuh pertolongan. Ketika dibuka, wih, berkat. Hati Daud itu mencatat peristiwa itu untuk Yonatan itu sedemikian. Makanya firman Tuhan berkatanya apa? Dalam kitab Pengkhotbah. Lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Amin. Tapi kalau saudara saya tanya, lebih suka datang layat apa senang dolan mall? Halo? Kita lebih suka jalan-jalan daripada layat. Tapi saudara perlu ingat, orang waktu susah, kemudian saudara layat, memberikan penghiburan khusus, wah itu nggak bakalan dilupakan. Tapi coba, sudah tahu ada kesusahan malah saudara jalan-jalan. Ya maaf, apalagi ini zaman COVID, orang nggak layat itu dianggap halal. Tapi coba bagi yang sedang meninggal gimana? Dalam hati. Ya maaf, apalagi kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah terjun dalam pelayanan, ngomongnya hebat. Tapi di lapangan kita nggak melakukan apa-apa. Orang itu betapa kecewa. Pernah saya menangani orang seperti ini. Suatu hari, si A punya ayah yang tiba-tiba meninggal secara mendadak. Nah, si ayah ini punya sahabat, si B. Si anak ini memberitakan kepada sahabatnya si bapak, Om, papa kemarin sore meninggal mendadak. Datang ya. Si Om jawab, wah sorry enggak bisa datang. Om sibuk, Om repot.
Awalnya si anak ini maklum, oke, sibuk dan repot. Sesudah penguburan semua selesai, seminggu 10 hari kemudian si anak ini ketemu dengan si om yang dianggapnya baik. Bincang, cerita, tiba-tiba temannya si om ini ngomong, oh ommu ini kemarin gak mau layat gara-gara maciok. Saudara tahu maciok ya? Judinya orang Tionghoa dulu. Si anak yang kehilangan bapaknya langsung berkata, mosok gak mungkin, wong dia bilang sibuk kok kerjaan. Enggak, maciok. Sejak hari itu si anak itu menjadi orang yang benci sekali dengan si om. Kenapa? Lagi ada kesusahan, milih judi daripada harus layat. Padahal punya kesempatan. Itulah yang firman Tuhan katakan, lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Nah, Daud hari itu ketika diberi sebuah solusi oleh Yonatan, dia catat baik-baik dalam hatinya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa cerita tentang Mephiboset itu bisa muncul? Yang ketiga, karena Yonatan bersama Daud itu saling menjaga perjanjian, menjaga kepercayaan. Kita yang terakhir akan baca dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 15-17, tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel pasal 20 ayat 15-17. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya, dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dan dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut belas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Iya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jadi ayat ini cuma mau mengingatkan bahwa sebuah janji, sebuah kepercayaan dibangun itu perlu untuk diingatkan, di-reminder. Kenapa? Orang kadang-kadang bisa lupa. Permintaannya Yonatan adalah permintaan yang saling menjaga. Perkataannya apa? Daud, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keluargaku sampai selamanya. Jadi Yonatan hari itu dalam posisi yang harusnya lebih hebat daripada Daud. Tapi detik itu juga dia itu mohon kepada Daud. Daud, ojo lali ya, sesuk nek kowe wis sugih, ojo lali karo aku ya. Daud mungkin saat itu langsung berkata, yo aku ora bakalan lali karo kowe. Yonatan jawab, "Sik, nek ngono dhewe angkat sumpah lagi ya." Itu ayat 16 dan ayat 17. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Aneh ya ayat ini ya. Kenapa tidak ditulis janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Saul? Harusnya kan keturunan Saul, tapi kenapa? Yonatan sendiri hari itu bernubuat untuk dirinya. Jangan terhapus dari keturunan Daud. Karena Yonatan ngerti, pada waktu dia melakukan hal yang baik, hal baik itu datangnya dari Tuhan. Makanya tadi dalam kitab surat Galatia dikatakan apa? Jangan menahan perbuatan baik. Nanti saudara baca di dalam Roma pasal 5, di situ dijelaskan bagaimana melakukan perbuatan baik. Jadi saudara perlu ketahui, ternyata perbuatan baik itu sudah ditanamkan Tuhan dalam hatimu. Makanya Bapak Ibu boleh lihat, kadang ada orang yang hobinya apa? Bagi-bagi. Misalkan bagi-bagi makanan, coba orang itu dilarang. Stres. Kenapa? Loh, aku ingin berbagi, masa enggak boleh? Lah itu hatinya Tuhan. Loh, padahal enggak punya duit loh, tapi inginnya berbagi. Itu hatinya Tuhan.
Tapi ada orang yang sukanya menahan berkat. Kenapa? Tuhan tidak taruh hatinya di situ. Makanya kalau kadang-kadang ada orang iri yang sedang berbagi berkat, kadang-kadang saya bingung. Loh, orang berbagi berkat kok kamu yang iri, kenapa? Makanya ayat ini sekali lagi berkata, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Hari itu Yonatan sedang berbicara kepada Daud. Daud, keputusan di tanganmu. Permintaanku, namaku jangan sampai dihapus ya. Tapi sesudah itu terserah kamu. Wong aku ini keturunan dari musuhmu. Kira-kira gitu. Puji Tuhan, Daud ini seorang yang takut Tuhan. Meskipun dibenci, meskipun dihianati, dinista, dia tidak torehkan dendam dalam hatinya. Makanya nama Daud tercatat menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Dia melakukan hal-hal pengampunan lebih daripada yang manusia bisa lakukan. Itu hatinya Tuhan. Sama hari ini engkau mungkin sedang tidak sadar apa yang kau tabur, apa yang kau tanam. Sekali lagi, waktu engkau menabur, menanam sesuatu yang salah, engkau akan menuai yang lebih mengerikan. Tetapi waktu engkau menabur sesuatu yang baik, seperti halnya Yonatan, dia bisa menyelamatkan keturunan terakhir yang bernama Mephiboset meskipun timpang. Tapi keturunan itu tetap ada sampai hari ini. Kenapa? Gara-gara satu orang yang mau berbuat baik. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa mengingatkan semuanya kepada kita untuk kita bisa menabur kebaikan yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian dan kita sebentar akan menerima perjamuan suci yang sudah disiapkan. Dan untuk bapak-bapak yang sudah ditunjuk untuk bertugas bisa mempersiapkan diri. Kita akan menaikkan pujian Saat Ku Lemah Kau Angkat Hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang berlaku bintang. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam
bersama-sama kita merenungkan sejenak apa yang sudah kau perbuat dalam hidupmu, apa yang kau tabur, apa yang kau tanam. Mungkin hari-hari yang lalu engkau pernah menabur dan menanam kebencian, seperti halnya yang dialami oleh Saul. Dia orang yang diurapi, tetapi Saul menjadi orang bebal. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang salah. Saul menabur dan menanam kebencian kepada Daud sampai pada akhir matinya. Semua keturunannya mengalami kesusahan. Kebencian Saul itu dibawa mati, dan Tuhan marah. Dan firman Tuhan dalam kitab Tawarikh mengatakan Saul dimatikan oleh Tuhan. Tetapi ada satu sikap yang baik daripada anak Saul, yaitu Yonatan. Meskipun bapaknya jahat, meskipun bapaknya menabur menanam kebencian, tetapi Yonatan mengambil satu sikap benar. Dia tabur kebaikan kepada Daud. Dia mengambil kebahagiaan yang benar, berempati kepada orang yang susah hatinya. Yonatan memberikan solusi dan terus menjaga komitmen yang sudah dibangun. Meskipun pada akhirnya Yonatan tidak melihat akan keberadaan Mephiboset, tetapi Alkitab mencatat Mephiboset itu diselamatkan. Biarlah hari ini kita masing-masing mengambil satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Hatiku mau beres di hadapan Tuhan. Aku mau mengambil bagian yang benar, supaya hidup anak cucuku tidak kekurangan, dicukupkan karena aku yang mencoba bagian yang terbaik untuk menyukakan hati Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku berbuat salah, berbuat dosa, karena aku menahan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Ampuni aku. Karena selama ini aku tidak pernah tahu kalau aku ternyata bisa melakukan perbuatan baik, tetapi aku tidak melakukannya. Aku berdosa. Ampuni aku. Biarlah perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kesempatan yang baru dalam hidupku. Aku tidak lagi mau terlibat dengan orang-orang yang terus menuduh, tidak mau terlibat lagi dengan orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain. Aku tidak mau terlibat seperti halnya Saul benci kepada Daud. Tuhan, tolong kami semuanya, sidang jemaat-Mu, supaya kami diberkati, kami kembali dipulihkan. Bahkan kami yang sakit, Tuhan tolong dengan kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu Tuhan kami mohon supaya Engkau meteraikan kembali melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan menerimanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sebentar akan menerimanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk petugas yang sudah Engkau percayai untuk membagikan roti dan anggur perjamuan. Kuduskan, sucikan mereka Tuhan terlebih dahulu, sehingga impartasi yang terbaik yang keluar dari kehidupan mereka untuk diterima oleh seluruh sidang jemaat. Kau kuduskan kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, sehingga pancaran terang sinar kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami yang akan menerimanya.
Engkau kuduskan roti, Engkau sucikan Tuhan anggur, menjadi substitusi pengganti sebagai lambang darah dan tubuh Kristus yang memerdekakan, menebus dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan buka terlebih dahulu anggur sakset yang sudah disediakan. Ya, secara pelan-pelan. Dan kita akan pegang bersama-sama roti dan anggur perjanjian dengan kusuk, dengan hormat takut kepada Tuhan. Dan biarlah suara kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Terimalah perkataan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah berkat perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan marilah kita mengangkat bersama-sama cawan berkat yang sudah diterima.
dan terima perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu adalah karya terbesar. Ketika engkau mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan, maka apa yang kau sedang alami, apa yang sedang kau gumulkan, mungkin kau sakit, mungkin kau sedang mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan. Engkau perlu damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa di surga. Yakini bahwa darah Yesus, tubuh Kristus melalui anggur dan roti perjamuan, pagi hari ini kembali memberikan kesukaan baru dalam hati dan pikiranmu. Engkau dipulihkan dan kembali engkau diberkati oleh Tuhan. Bahkan tubuhmu yang lemah kembali mengalami kekuatan baru yang dari Tuhan. Mari bersama-sama naikkan kembali pujian ini di hadapan Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan waktu yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah kami terima, kami boleh memiliki anugerah kasih yang semakin besar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk dan kita akan memberikan korban syukur, persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebentar nanti Ibu Ida akan berdoa untuk persembahan yang akan kita jalankan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memperoleh berkat kasih-Mu Tuhan, melalui firman dan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kembali kami akan mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Seberapapun yang kami punya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Engkau biarlah berkat untuk persembahan ini Tuhan boleh menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati imamat-Mu yang menjalankannya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, di penghujung ibadah raya pagi hari ini, sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk suasana Idul Fitri yang dilaksanakan esok dan juga hari Selasa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan keamanan
Bahkan ketika mereka Tuhan yang melakukan Idul Fitri, mereka bersilaturahmi, biarlah mereka membawa damai. Tuhan, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sehingga Tuhan melalui peristiwa Idul Fitri, orang-orang boleh memaknai hal yang benar bahwa itu adalah hari kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan keamanan. Bahkan mereka Tuhan yang masih di dalam perjalanan dari luar kota menuju kota masing-masing, Engkau jagai dengan kesehatan, Engkau jagai Tuhan dengan kesejahteraan, Engkau jagai Tuhan dijauhkan dari malaikat maut, malaikat rancangan kecelakaan. Tuhan jauhkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, sidang jemaat-Mu yang akan mengambil liburan. Kiranya Tuhan di dalam perjalanan mereka masing-masing kemanapun mereka pergi, penyertaan tangan Tuhan yang ajaib beserta atas mereka, sehingga mereka ketika pergi dan ketika mereka nanti pulang, ada berkat, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan mereka tetap bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami pagi hari ini juga bersama-sama berdoa untuk saudari kami Sena yang berulang tahun kemarin tanggal 26. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai, hidupnya ditolong, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Segala berkat, anugerah kasih Bapa semakin melimpah. Bahkan keluarga besarnya Tuhan juga mengalami berkat-berkat yang sama. Terima kasih, dan kami pagi hari ini berdoa Tuhan mengingat terus akan saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Kami membawa Milka Tuhan dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan kekuatan kasih karunia Tuhan itu turun menaungi Milka, dan Milka disembuhkan. Sedemikian juga kami terus mengingat Tuhan untuk Ibu Partiah, supaya Tuhan Engkau juga menolong, memberkati secara khusus, sehingga sakitnya Tuhan, CA-nya dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu Partiah dijamah dan dipulihkan oleh kuat kuasa Tuhan yang ajaib. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Woto yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa memberkati Pak Woto di dalam nama Yesus. Kuat kuasa anugerah kasih Bapa di surga turun menaungi Pak Woto, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Melani pasca operasi jantung. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, bahkan tidak ada gangguan, supaya Engkau Tuhan menyempurnakan operasi yang sudah berjalan. Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak baik, Engkau patahkan dalam nama Yesus. Kami memberkati Melani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Amin. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima